menyaksikan sinergi yang luar biasa antara Jawa Timur dan Jawa Tengah serta wujud nyata komitmen untuk membangun negeri. Hadirin, inilah peresmian jembatan terusan Bojonegoro Blora. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk acara kita pagi ini? Bapak Ibu sekalian, hal yang melatar belakangi kenapa kami optimis terhadap jembatan ini hanya dilaksanakan kurang lebih waktu 6 bulan. Karena groundbreaking-nya 1 Juli 2020 dan diselesaikan tanggal 29 Desember 2020. Ini salah satu di saat kami MOU membangun kawasan menurut Bapak Menteri, kami MOU namanya Wironegoro antara Ngawi, Bojonegoro dan Blora. Dan Bapak Menteri Mensesnek yang menyaksikan, kami optimis, kami segera koordinasi dengan Bapak Bupati Blora dan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya pesan yang beliau sampaikan adalah bahwa Bojonegoro ini sekarang sudah berpikir kepada membangun kawasan. Secara teritorial bahwa Bojonegoro adalah wilayah yang bahasa saya mojok, karena apa? Sebelah kiri ada Bengawan Solo. Bengawan Solo ini juga benefitnya kalau musim luber adanya di hilir di Bojonegoro dan sekitarnya, tapi kalau airnya kurang kami tidak kebagian air dan sebagainya. Oleh sebab itu ini bagian yang kami rencanakan untuk pembangunan 2021 dan seterusnya. Kemudian wilayah tengah kami dibelah dengan rel kereta api sepanjang dari jalur Jakarta sampai ke Surabaya. Ini sekali lagi beberapa hal yang harus kami lakukan exercise. Maka mohon izin Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Menteri, kami ingin melaporkan di Bojonegoro infrastruktur yang sudah kami selesaikan dalam 2 tahun ini, luas jalan kabupaten 834 km, dan 2 tahun ini kami sudah selesaikan 642 km jalan mantap berbasis cor dan sedikit yang menggunakan aspal. Kemudian kami akan selesaikan lagi tahun 2021 190 km sehingga total jalan di Bojonegoro sudah berbasis mantap yaitu tor rigid. Kemudian termasuk hari ini kita akan meresmikan jembatan TBB. Tadi Bapak Ibu mungkin waktu masuk, Pak Menteri waktu masuk masih kecil, ini harapan kami sudah agenda anggarkan di 2021 termasuk yang 190 km. Dan kemudian jika dalam kebijakan pemerintah pusat dengan menghubungkan 2 kabupaten dan 2 provinsi ini jika di-exercise kemudian ditingkatkan menjadi jalan nasional itu juga mungkin lebih baik lagi dan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kemudian tahun 2021 seperti kami sampaikan bahwa kami wilayahnya sebagian 40% adalah wilayah kehutanan. Di sana akan dibangun waduk bendungan Karangnongko tahun 2021. Kami juga sudah akan menyiapkan terhadap sosialisasi kepada warga untuk persiapan lahan. Kemudian yang kedua tahun 2021 kami juga akan membangun lagi jembatan Rengel Tuban yang dihubungkan dengan Kanor Bojonegoro. Dan harusnya sudah sama dengan ini peresmiannya, tapi ada kendala 2 KK waktu itu karena di sana ada masalah untuk kependudukan. Akhirnya baru kami akan laksanakan di tahun 2021. Kemudian yang kedua, seperti gambaran tentang sumber mata air yang di Bojonegoro kalau musim kering-kering sekali. Terima kasih Pak Menteri, Waduk Gongsainya sudah berproses dan Waduk Karangnongko juga sudah berproses. Kami tahun 2021 sudah merencanakan pengembangan Waduk Pejok yang di sana akan mengairi 3 kecamatan dan bisa total luas 5.000 hektar lahan persawahan. Saat sekarang tahun 2021 kami sudah siapkan review DED dan juga FS-nya. Mohon nanti ke depannya kami ada koordinasi dengan BPWS untuk penyiapan larap dan seterusnya. Kalau Waduk Pejok tersebut terrealisasi maka lahan pertanian yang biasanya hanya bisa diairi 1 kali masa tanam, maka bisa ditanam 2 kali. Kami hitung dengan 5.000 hektar, kalau bisa panen 2 kali, maka bisa meningkatkan 2 kali lipat, yaitu 72.000 hektar. Tentunya ini harapan kita semua untuk membangun infrastruktur, kemudian mendorong terhadap ketahanan pangan. Hal yang lain, tahun 2021,
kami juga mulai bahwa jalan lintas desa terutama dengan menggunakan DDA-DD tidak akan bisa mencukupi dan kondisinya sangat memprihatinkan. Kami sudah rencanakan dengan menggunakan bantuan keuangan desa dengan total 1.400 km jalan desa kami akan cicil mulai 2021 yaitu sepanjang 350 km menjangkau 252 desa. Harapan kami sesungguhnya dengan seperti ini maka Bojonegoro akan makin bisa menopang ketahanan pangan karena di dalam laporan BPS Bojonegoro adalah masuk 2 besar untuk ketahanan pangan di Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Menteri beberapa kesempatan kami juga sudah berkirim surat untuk adanya Bojonegoro bisa dilewati jalan tol, baik itu yang diagendakan dengan Perpres yang baru maupun exit yang dari Nganjuk yang bisa menghubungkan 2 kecamatan yaitu Gondang dan juga Sekar. Surat sudah kami aturkan untuk exit tol dan kemudian kami bisa menopang sinergitas yang ada di wilayah connecting terhadap exit tol tersebut. Bapak sekalian yang saya hormati, tentunya PMK Bojonegoro sungguh-sungguh ingin membangun komunikasi dengan kabupaten tetangga, bisa Ngawi, Lamongan, Tuban, Blora dan sekitarnya. Mohon bimbingan dan arahan, sekali lagi barangkali dalam perencanaan kami ada yang kurang sinergitas dengan provinsi maupun di pusat. Kami terus ingin mendukung program-program Bapak Presiden. Saya akhiri, terima kasih matur suwunnya, demikianlah sambutan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas undangannya. Jadi saya secara administratif itu lahir, dibesarkan sampai SMP, SMA di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya Desa Dolok Gede, kira-kira berapa kilo dari sini, dekat Ngambon. Tapi saya merasa juga bahwa saya itu lebih orang Cepu daripada orang Bojonegoro. Karena memang kalau ke dokter, kalau ke toko, ya itu dari rumah ya harus ke Cepu, bukan ke Bojonegoro. Jadi poin saya, rakyat itu tidak merasa ada batas antar provinsi. Justru pemerintah yang kemudian pikirannya itu ada batas. Jadi rakyat itu tidak merasa ada batas. Jadi oleh karena itu inisiatif yang menjembatani antar kabupaten, antar provinsi merupakan inisiatif yang luar biasa yang harus kita dukung penuh. Nah, bersama saya, kalau saya sempat tadi malam nginep di rumahnya ibu saya di Dolok Gede, ya, di Kecamatan Tambak Rejo paling ujung timur. Tapi saya sekarang dengan Pak Menteri PU dan Pak Menteri Perhubungan. Pak Menteri PU itu punya sejarah panjang dengan Ngrao, pernah tinggal di Ngrao gitu, dan juga sekarang sedang punya program untuk membantu meningkatkan konektivitas dan pembangunan kawasan. Saya nggak tahu itu di Nape, Suatu Jago dan seterusnya. Pak Menteri PU silahkan ceritakan sendiri. Monggo Pak Menteri PU silahkan. Ini Pak Menteri PU harus bertanggung jawab. Jangan-jangan masih ada teman guru dulu yang sekarang sudah pensiun mungkin Pak ya. Monggo Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Pak Pratik tadi, program kami di kawasan pedesaan ini adalah prakarsa dan perintah beliau. Ya, jadi beliau sebagai putra daerah Dolok, gitu, memerintahkan pada kami, Kementerian PUPR, tidak hanya konektivitas, tapi tadi disebutkan sumber daya air, perumahan, perbaikan sekolah negeri, sekolah SD negeri juga kami sampaikan semua. Kalau untuk konektivitas,
kami berdua merasa bahwa pengembangan wilayah tidak mungkin terjadi kalau tanpa konektivitas seperti juga disampaikan oleh Bu Bupati tadi. Jadi ada 3 ruas jalan yang akan kita bangun mulai tahun 2021, sekarang sudah tender dini, mudah-mudahan ini saya bersama Direktur Jenderal Bina Marga juga. Jadi antara Napis ke Watu Jago, itu akan kita bikin jalan sepanjang 14 km, ini jalan baru, selebar 6-7 meter lebarnya. Sekarang sudah ditender, mudah-mudahan akan segera tanda tangan kontraknya. Kemudian dari Ngambon sampai ke Pasar Dawe, mungkin agak ke selatan sedikit Ngambon, jadi panjangnya juga 14 km. Ini peningkatan pelebaran jalan yang sekarang mungkin baru 3-4 meter, kan kita lebarkan. Juga sudah akan kita mulai 2021 ini. Mudah-mudahan 2021 atau paling lambat 2022 akan bisa selesai semuanya. Kemudian dari Pasar Dawe ke Karangjati menyambung ke jalan nasional. Jadi semua kita sambungkan ke jalan nasional, sehingga nanti kawasan Pasar Taji, Napis, Dolok Gede, Pasar Dawe itu sudah tidak terpencil lagi, tapi sudah terkonek dengan jalan-jalan nasional. Hanya dengan itu kami berdua percaya kawasan ini bisa menjadi kawasan yang tidak terisolir dan bisa maju dengan sendirinya, apalagi dengan Bu Bupati yang sangat aktif. Itu yang pertama tentang program di kawasan ini. Jadi jadi ini adalah benar-benar prakarsa dan perintah dari Pak Menseknek kepada kami. Okay. Yang kedua, saya juga sangat mengapresiasi pembangunan jembatan Luwe Haji ini, jembatan terobosan Bojonegoro Blora ini, karena dibangun atas prakarsa 2 kabupaten, Bojonegoro dan Kabupaten Blora. Saya kira ini hal yang sangat bagus sekali, dan kami nanti mendukung. Jadi Bu, programnya bukan Ibu mendukung Pak Presiden. Pak Presiden ini mendukung Ibu, karena ini pembangunan untuk rakyat Ibu. Jadi kami masuk hanya karena ada Ibu di sini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu, karena kalau nanti semua harus APBN juga pasti harus antri. Jadi inisiatif-inisiatif gotong royong begini yang harus kita terus kembangkan ke depan untuk mempercepat pembangunan kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Kalau tadi kamilah di Ngrahu selama 2 bulan waktu saya membuat skripsi di sini. Jadi saya nginep di Pak Lurah Ngrahu itu bersama dengan guru-guru sama-sama mudanya, nggak tahu sekarang di mana itu. Jadi saya di situ 2 bulan. Ya, sekarang saya jadi begini ya pasti ada minum sumurnya Ngrahu, gitu kan. Jadi kan kami kembali ke sini untuk utang bayar budi saya kepada Ngrahu. Saya kira itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan mundur dulu. Bukan hanya konektivitas dari Watu Jago ke Napis, tetapi kita juga memikirkan konektivitas antara Cepu dan kawasan dengan Balikpapan, dengan Jakarta. Itulah yang tadi pagi kita kunjungi Bandara Ngeloram. Monggo Pak Menhub, ini sisan tuntas Pak Menhub. Ini konektivitasnya bukan lagi internal dekat sini, tapi konektivitas Ngeloram Jakarta, Ngeloram Balikpapan, Ngeloram Surabaya, Ngeloram mana lagi Pak? Silakan Pak Menhub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Menteri, Pak Bupati, Pak Pramida. Kalau tadi Pak Menteri PU diperintah, tapi setahu saya Pak Pratik itu orangnya halus. Jadi dia selalu ngomong, Pak Menhub, yuk kita makan opor yuk di Ngeloram, enak loh. Nah saya mikir, oh ini pasti bandara ini. Maka saya sigap minta tolong Pak Gubernur bebasin tanah
insya Allah nanti akhir 2021 ini dari Blora dan Bojonegoro ini bisa ke Jakarta, bisa ke Balikpapan, bisa tindak Bali langsung gitu ya. Dan Bali juga pasti senang lihat di sini hutannya Pak Ganjar dan Pak Bupati dan Pak Bupati Bojonegoro. Atur nuhun Pak, nanti opornya kita makan ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi itu semua kita mendukung programnya Jawa Timur, Jawa Tengah dan seterusnya. Jadi monggo Pak Ganjar, habis itu kita foto bersama dengan Pak Bupati dan Bu Bupati. Baik, berkenan Gubernur Jawa Tengah, Bupati Blora dan juga Bupati Bojonegoro untuk dapat hadir di atas panggung. Terlebih dahulu kita akan berfoto bersama. Pidato dulu. Mengeloram, tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, Bu Bupati, Pak Bupati, terima kasih. Ngeloram itu mimpi panjang. Jadi dulu dari Bojonegoro juga komunikasi. Bojonegoro mau buat bandara, sah saya bilang gitu. Karena apa? Karena sudah ada. Jadi tonggoan gitu. Jadi seperti Pak Pratik tadi sampaikan, kalau rakyat itu tidak pernah berpikir wilayah administrasi sebenarnya, berpikir wilayah layanan. Maka saya terima kasih pada dua bupati yang hebat ini, dari Bojonegoro dan Ngeloram, bisa bergandengan, jembatannya bagus, di sana bandaranya jadi. Tadi lagi hitung-hitungan sama Pak Basuki, kalau jalannya disodet lagi tambah cepat, kira-kira seperti apa, maka kemudian ini akan bisa mensejahterakan semuanya. Dan Bu Ana ini bareng sama saya pernah satu komisi, pernah bareng di tim Senturi, apalagi ya. Dan dulu cerewetnya luar biasa loh ini. Kewalain nemen kira-kira gitu ya. Nah, sekarang masih galak. Kata Pak Basuki begitu. Ini pengakuan dari Pak Menteri loh ini. Dan itulah yang kemudian sekarang kita diminta untuk menyelesaikan persoalan karena amanah rakyat itu diberikan kepada kita. Kerjasama ini terus kita lakukan agar di antara kita semua bisa membawa aman dengan baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya berkenan Bapak Mensesnek untuk dapat menekan tombol sirine terlebih dahulu sebagai tanda peresmian. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita akan saksikan penekanan tombol sirine sebagai tanda peresmian Jembatan Terusan Bojonegoro Blora dalam hitungan 3, 2, 1. Hadirin kita berikan tepuk tangan, inilah jembatan penghubung Bojonegoro Blora. Dan selanjutnya adalah penandatanganan prasasti. Sebelum nantinya Bapak Menteri akan meninjau, penandatanganan prasasti yang akan diawali oleh Gubernur Jawa Tengah. Kami silakan Bapak Ganjar Pranowo untuk menandatangani prasasti. Baik, selanjutnya berkenan Bupati Blora. Dan yang terakhir kami silakan Bupati Bojonegoro.